Pemirsa, hubungan Menteri BUMN dengan Dewan Perwakilan Rakyat memanas setelah Rini Sumarno mengirimkan surat ke Sekjen DPR yang intinya melarang jajaran BUMN untuk rapat di DPR. DPR mengancam akan tetap memanggil Rini meski harus dengan jalan pemanggilan paksa. Apa yang sebenarnya terjadi dengan DPR dan Kementerian BUMN? Apa alasan Menteri Rini Sumarno menolak rapat? Dan bagaimana seharusnya Kementerian dan DPR menjalin hubungan agar tidak terjadi saling sandera kepentingan yang akhirnya merugikan rakyat? Kita akan mendiskusikannya langsung dengan narasumber. Yang pertama ada anggota dari Komisi 6 DPR, Bapak Refrizal. Selamat sore Pak Refrizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan nanti juga akan bergabung Pak Arya Bima dan juga Saitidu, mantan Sekretaris BUMN. Saya akan ke Pak Refrizal terlebih dahulu untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi keberatan dari surat dari Ibu Rini. Saya tidak tahu alasannya ya. Tapi kalau DPR itu mengundang, menurut undang-undang ya, Undang-Undang AD3 yang berlaku, yang sumpah jabatannya menteri, wajib melaksanakan undang-undang seluruhnya dan saya dihadirnya. Haknya DPR adalah bisa mengundang pejabat negara, warga masyarakat, badan hukum, siapa saja bisa diundang dan wajib memenuhi. Oke, kalau alasannya adalah saat ini Undang-Undang MD3-nya belum disahkan sesuai dengan poin-poin kesepakatan oleh KMP dan KIH, kemudian Ibu Rini mungkin masih memandangnya masih ada terjadi terbelah antara KMP dan KIH yang belum disatukan, bisakah itu dimaklumi? Jadi seorang menteri itu tidak boleh berpikir begitu. Seorang menteri harus berpikir secara hukum positif. MD3 telah disahkan oleh DPR, telah diuji berapa kali di Mahkamah Konstitusi. Tetap Mahkamah Konstitusi mengesahkan undang-undang ini. Artinya undang-undang ini tetap berlaku secara sah. Ya, perkara nanti ada perubahan itu persoalan lain. Ya, ini undang-undang bukan kitab suci, boleh kita rubah kapan saja mau kita. Oke. Nah, tapi kesepakatan kapan rubah itu setelah berlakunya, setelah ada perubahan. Sebelum ada perubahan masih berlaku yang lama. Masih berlaku. Dan undang-undang ini juga begitu katakannya. Pada hakikatnya DPR itu kan levelnya DPR itu kan kalau di undang-undang dasar ya sama dengan presiden ya. Karena presidennya cuma satu, komisi di DPR itu adalah banyak, maka rapat di DPR itu diwakilkan kepada menteri. Kalau pimpinannya dianggap belum sah saat ini, Pak? Tidak ada sah. Sudah diangkat oleh Mahkamah Konstitusi dan semua itu kan versinya KM. Enggak, ini komisi negara. Kita nggak ada konsultasinya Jokowi ketika mengangkat merubah kementerian juga kepada DPR yang sekarang. Kalau tidak sah, nggak sah juga konsultasinya Jokowi. Sekarang ada dia minta konsultasi lagi sebetulnya tentang pengangkatan penerimaan duta besar. Ya, minta pertimbangan kepada presiden, ke DPR. Dan ya kita juga, saya tadi sebetulnya dapat undangan juga untuk mewakili fraksi PKS untuk memberi pertimbangan kepada duta besar negara-negara sahabat yang akan menjadi duta besar di Republik Indonesia. Oke, kita kembali lagi ke soal Ibu Rini ini. Apa yang kira-kira dalam bayangan Komisi 6 DPR langkah selanjutnya yang akan dilakukan kepada surat ini? Reaksi atau respon tadi terhadap surat ini? Tadi saya ke Komisi 6 bertemu dengan pimpinan DPR Komisi akan mengundang sekali lagi. Ya kalau memang dalam undang-undang ini ya pilihannya cuma itu, diundang lagi, nggak diundang, nggak mau datang lagi. Ya dipanggil paksa gitu, karena alasannya nggak ada. Alasannya nggak jelas. Harusnya kalau dia punya alasan, sepadan alasannya paling tidak dengan undang-undang. Tidak bisa hanya edaran dari Seskap. Ya, Seskap itu tidak berlaku. Edaran Seskap itu menurut aturan hierarkis undang-undang kita nggak berlaku itu. Iya, yang berlaku itu ada misalnya Perpres peraturan presiden. Ya, buat peraturan presiden. Bisa marah, nanti kita berantem tapinya. Nah makanya koalisi Merah Putih dan koalisi Indonesia Hebat hari Senin kemarin, Senin yang lalu, seminggu yang lalu telah menandatangani sepakati jangan ditambah lagi keseluruhan ini oleh lembaga yang bernama kementerian atau lembaga presiden. Harusnya dia harus mencarikan jalan keluar. Ini banyak persoalan nanti. Kita nggak boleh mengkoboy-koboy di negara kita. Negara kita adalah negara hukum. Kita kan semuanya harus berdasarkan hukum.
Oke, saya akan bacakan dulu isi surat dari Menteri BUMN supaya kita mungkin sama-sama mengerti apa yang dia maksud. Diterima oleh Komisi 6 DPR pada 20 November lalu. Isinya adalah sehubungan dengan adanya beberapa surat undangan dari Deputi Persidangan dan KSAP DPR RI kepada Deputi Menteri BUMN dan BUMN untuk melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI dan Deputi Menteri BUMN dan BUMN. Contohnya terlampir, maka dengan ini kami mengharapkan bantuannya untuk sementara waktu tidak menerbitkan undangan rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon 1 KBUMN dan BUMN sampai dengan adanya arahan lebih lanjut dari pimpinan. Sebenarnya kalau kita boleh tahu seberapa banyak sih undangan yang dikeluarkan oleh Komisi 6 kepada BUMN dan jajarannya? Kami setelah rapat dengan badan-badan ya, Badan Pengelola Batam kami sudah rapat. Badan BPK artinya sudah Sabang, ada yang datang kami berarti? sudah rapat. Badan SNI, Badan Standarisasi Nasional kami sudah rapat. Ya, dan dengan BUMN, dengan Peruri kami sudah rapat. Dengan Jasindo juga kami sudah rapat. Sekarang memang kita ingin rapat menjelang reses ini, ada skala prioritas yang kita inginkan. Termasuk Garuda kan sekarang lagi ada sedikit masalah. Telkom juga ada sedikit masalah yang sekarang gonjang-ganjing gitu ya. Penjualan Telkom Vision akan dijualnya Mitra Tel dan sebagainya. Kita juga harus minta penjelasan kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri BUMN. Nah, terus banyak ini yang kita skala prioritaskan dalam mengundang Menteri BUMN. Semua mitra dalam masa sidang ini akan berusaha kita undang, adalah Menteri, misalnya Menteri Perdagangan kita akan undang, Menteri Perindustrian juga kita akan undang juga, Menteri Koperasi dan UKM telah kita undang juga tidak memenuhi undangan. Dan ini saya kira jangan dilanjutkan perseteruan ini, justru ya tidak baik buat bangsa dan negara kita. Yang rugi adalah rakyat kita. Oke, kalau misalnya kemudian DPR mengatakan harus datang, tetapi adakah bukan DPR yang mengatakan undang-undang. Oke, undang-undang. Ini sekarang saya bacakan ya ayat pasal 3 ayat 1. DPR dalam melaksanakan wewenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga negara masyarakat secara tulis untuk hadir. Setiap pejabat negara, ayat 2-nya, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat wajib, memenuhi panggilan DPR. Nah, seterusnya itu agak lebih keras lagi ke bawahnya itu. Iya. Ya, bisa termasuk panggil paksa. Iya. Kami tahu soal itu Pak Refrizal, tapi apa jaminan dari DPR bahwa sudah berfungsi secara maksimal? Karena memang Undang-Undang MD3 ini kan belum disahkan, Pak. Sekarang sudah datang. MD3 sah secara hukum, telah diuji oleh mahkamah yang berwenang. Belum direvisi, Pak. Revisi yang kemarin yang sesuai dengan poin tidak menyatakan KMPK undang-undang itu tidak berlaku. Tidak ada di mana itu letaknya. Tetapi ada perpecahan di dalam DPR. Tidak ada. Sekarang sudah masuk. Yang belum masuk hanya PDIP. Poin kesepakatannya P3 kan udah masuk ya. Nasdem sudah masuk. Tadi di Komisi 1 malah semuanya udah masuk. Kecuali PDIP yang nggak masuk. Yang lain udah masuk semua. Iya. Nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya kemudian datang ada jaminan bahwa mereka akan bisa melakukan rapat dengan efektif. Iya. Tidak kan ada. Sudah paripurna kita untuk meminta praksi-praksi untuk mengisi di alat kelengkapan dewan itu udah 5 kali, ini banyaknya. Oke. Siapa yang masalah kira-kira? Udah 5 kali. Ini yang rugi adalah rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Dan kita harus turun ke daerah pemilihan kita dan harus kita pertanggungjawabkan kerja kita di DPR. Kita jangan terima gaji buta, kita harus bekerja. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, Pak Refrizal. Pemirsa tetaplah bersama kami.